Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 2, pembelajaran 3 dengan tema bermain di rumah teman. Teman-teman, mari kita lihat tujuan pembelajaran pada hari ini. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah pertama, kamu dapat menjelaskan makna kosakata yang berkaitan dengan keragaman benda berdasarkan wujudnya. Yang kedua, kamu dapat menuliskan hasil pengamatan sederhana tentang keragaman benda di lingkungan sekitar. Dan yang ketiga, kamu dapat menyatakan kalimat matematika yang berkaitan dengan masalah tentang perkalian. Sekarang mari kita lihat materi pembelajaran pada hari ini. Ayo mengamati. Amati dan bacalah teks percakapan berikut. Ini ada Udin, Edo, Benny, dan teman-temannya sedang bercakap-cakap. Mari kita baca bersama-sama. Dimulai dari Udin. Teman-teman, besok minggu ke rumahku lagi ya. Jambu di rumahku masih banyak. Kita akan membuat jus jambu bersama-sama. Lalu Edo menyaut, "Baik Udin, aku pasti datang." Kemudian ada lagi yang menjawab, "Nanti kita ambil jambu yang banyak ya." Benny pun ikut berkata, "Iya, kita main pesawat mainan juga ya." Kemudian Lani, "Wah, pasti menyenangkan." Itulah percakapan dari Udin dan teman-temannya. Mereka berencana akan bermain ke rumah Udin lagi untuk membuat jus jambu dan bermain pesawat mainan juga. Nah, ayo bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Mari kita baca bersama-sama dengan lafal dan intonasi yang tepat. Membuat jus jambu. Benny dan teman-teman bermain di rumah Udin. Mereka membuat jus jambu biji. Mereka berbagi tugas. Benny, Udin, dan Edo bertugas memetik jambu. Lani, Siti, Dayu, dan Mei menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu blender, gelas, pisau, sendok, alat penyaring, gula, es batu, air, dan susu. Setelah jambu dipetik dan alat disiapkan, mereka membuat jus bersama-sama. Ibu Udin juga turut membantu mereka. Jambu yang telah dicuci dikupas terlebih dahulu. Jambu lalu dipotong menjadi bagian kecil. Kemudian dimasukkan ke dalam blender. Tidak lupa ditambahkan gula, es batu, susu, dan air secukupnya. Setelah diblender, jus tersebut disaring lalu dimasukkan ke gelas. Jus siap untuk diminum. Benny dan teman-teman sangat senang. Itulah bacaan atau teks membaca jus jambu biji. Sekarang ayo menulis. Tulislah jawaban dari pertanyaan berikut. Mari kita jawab berdasarkan teks
Itu tadi. Pertanyaan pertama, apa yang dilakukan Benny dan teman-teman di rumah Udin? Apa itu tadi berdasarkan teks? Ya, membuat jus jambu biji. Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara mereka bekerja? Bagaimana tadi caranya mereka bekerja? Benar, mereka saling berbagi tugas supaya pekerjaan cepat selesai dan terasa ringan. Pertanyaan berikutnya, apa saja alat dan bahan yang mereka gunakan dalam membuat jus? Pertama, kita sebutkan alatnya apa saja tadi. Ya, alatnya ada blender, gelas, pisau, sendok, alat penyaring. Kemudian bahannya ada apa juga tadi? Jambu, gula, es batu, air, dan susu. Ya, benar. Pertanyaan nomor 4. Dari alat dan bahan yang digunakan, manakah yang termasuk benda padat? Mana yang termasuk benda padat? Yang termasuk benda padat menurut kalian? Blender, gelas, pisau, sendok, dan alat penyaring. Benar, semua ini termasuk benda padat. Nomor 5, manakah yang termasuk benda cair? Nah, ya, benar. Air dan susu adalah termasuk benda cair. Nah, ayo membaca. Bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Kali ini ada teks bacaan benda cair. Mari kita baca bersama-sama menggunakan lafal dan intonasi yang tepat. Masih ingatkah kamu apakah benda cair itu? Apa saja benda cair yang ada di rumahmu? Benda cair berbeda dengan benda padat. Bentuk benda cair menyerupai bentuk wadahnya. Jika air teh dipindahkan ke kaleng, bentuknya menyerupai kaleng. Walaupun telah dipindahkan, jumlah benda cair akan selalu tetap. Nah, itulah tadi adalah contoh sifat benda cair, yaitu akan berubah menyerupai bentuk wadahnya. Ayo berdiskusi. Diskusikanlah bersama keluargamu kata-kata berikut ini. Di sini ada tabel yang terdapat dua kolom, kolom kata dan kolom maknanya. Di sini ada beberapa kata yang harus kita cari maknanya. Mari kita cari bersama-sama. Yang pertama, kata bentuk. Kira-kira bentuk bermakna apa? Apakah kalian ada yang tahu? Mari kita cari bersama-sama kalau kalian masih bingung. Bentuk adalah rupa atau wujud yang tampak. Itu disebut dengan bentuk. Jadi, kalau tidak nampak, tidak dapat dikatakan sebagai bentuk. Kata kedua, ukuran. Ukuran bisa diartikan besar suatu benda. Ya, ukuran maknanya ada banyak, namun pada konteks kali ini berarti atau bermakna besar suatu benda. Kata jumlah memiliki makna sesuatu yang dikumpulkan menjadi satu. Dapat disebut jumlah.
Sekarang, ayo berlatih. Perhatikan contoh berikut. Perkalian bilangan dengan angka 2. Di sini ada gambar jambu. Gambar jambu yang di atas terdapat 3 jambu. Digabung 3 jambu lagi. Kira-kira kalimat perkaliannya bagaimana? Ingat, kita tulis terlebih dahulu jumlah yang digabungkan. Ada 1, 2. Ada 2 kali. 2 kali dikali berapa kira-kira? Kita lihat masing-masing terdapat berapa isi jambunya? 1, 2, 3. Berarti 2 dikali 3 sama dengan berapa? Masih ingat penyelesaiannya? 2 dikali 3 sama dengan 3-nya ada 2 kali, yaitu 3 ditambah 3 sama dengan 6. Yang di bawahnya, di sini ada masing-masing 4 jambu. Sama, kita hitung berapa kali? Ada 1, 2. 2 kali. Masing-masing terdapat 4 jambu, berarti 2 dikali 4. Penyelesaiannya, 2 dikali 4 sama dengan 4-nya ada 2, yaitu 8. Berdasarkan penjumlahan atau perkalian kali ini, yaitu dapat disimpulkan perkalian dengan 2 sama artinya menjumlah dengan bilangan itu sendiri. Saya ulang, perkalian dengan 2 sama artinya menjumlah dengan bilangan itu sendiri, yaitu maksudnya misalkan di sini ada 2 dikali 3 sama dengan 3 ditambah 3. Ya, perkalian 2 yaitu sama artinya dengan 3 ini ditambahkan bilangan itu sendiri. Yang dimaksud seperti itu. Jadi 3 ditambah 3. Begitu juga 2 dikali 4 sama dengan 4 dijumlahkan dengan bilangan itu sendiri, yaitu 4 ditambah 4. Itu adalah perkalian 2. Berikutnya, perkalian bilangan dengan angka 1. Perhatikan perkalian 2 bilangan berikut. Kali ini ada contoh 3 dikali 1. 3 dikali 1 berarti satunya ada 3 kali. Satunya ada 3 kali, berarti dijumlahkan adalah 3. Kemudian contoh lain. 1 dikali 4 sama dengan 1 dikali 4, yaitu 4-nya 1 kali. Cukup ditulis 4. Dengan demikian, bagaimana kesimpulanmu? Semua bilangan jika dikalikan 1, hasilnya sama dengan bilangan itu sendiri. Ya, saya ulang. Misalkan di sini ada 3 dikali 1. Apapun atau bilangan berapapun, kalau dikali 1, hasilnya yaitu bilangan itu sendiri. Sini ada contohnya 3 dikali 1. Hasilnya tetap 3. Begitu pula meskipun dibalik 1 dikali 4. Hasilnya juga tetap 4 atau bilangan itu sendiri. Sekarang perkalian bilangan dengan angka 0. Perhatikan perkalian dua bilangan berikut. Ini ada contoh 2 dikali 0 sama dengan 0-nya ada 2 kali. 0 ada 2 kali dijumlahkan tetap 0. Contoh lain, 0 dikali 5 sama dengan 5-nya 0 kali. 0 kali yaitu tidak ada. Jadi tetap ditulis 0.
Apa kesimpulanmu? Semua bilangan jika dikalikan 0 hasilnya 0. Ya, seperti contoh 2 dikali 0 hasilnya 0. 0 dikali 5 hasilnya 0. Misalkan angka berapapun bila dikali 0 hasilnya 0. Kesimpulan pembelajaran pada hari ini, sekarang kamu bisa menjelaskan makna kosakata yang berkaitan dengan keragaman benda. Yang kedua, sekarang kamu bisa menuliskan hasil pengamatan sederhana benda di lingkungan sekitar. Dan yang ketiga, sekarang kamu bisa menyatakan kalimat matematika bilangan perkalian 0, 1, dan 2. Pesan moral pada pembelajaran hari ini, berbagi dengan teman adalah perbuatan yang terpuji. Sekian pembelajaran hari ini. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.